kita mendukung langkah pemerintah untuk menerbitkan Permendak nomor 22 tahun 2022 untuk larangan sementara ekspor cpo. Harapannya apa? Harapannya agar minyak goreng curah ini bisa terwujud. Tapi memang faktanya ya hampir 3 minggu ini dari 28 April sampai hari ini 17 Mei itu memang harga rata-rata minyak goreng curah itu 17.000. Masih 3.000 di atas harga itu pertama. Yang kedua ya, kita sudah mengingatkan dari awal kepada pemerintah untuk betul-betul tegas melaksanakan yang namanya Permentan nomor 1 tahun 2018 untuk pemerintah bagaimana melindungi nasib petani. Jangan sampai ya petani itu dizolimi. Nah, dari awal kita sudah ingatkan karena sejak Presiden mengumumkan di tanggal 21-22 April pas. Nah, itu langsung harga TBS itu kan drop. Padahal larangan ekspor itu belum. Jadi ada dugaan dari saya, sekali lagi, pemerintah ini kalah dengan para oligarki ini. Sehingga ini sudah dihitung oleh oligarki ini, mereka tahan saja habis lebaran, ya akan terjadi perlawanan dari petani sawit yang memang ya petani ini merasa terzolimi, di mana harga TBS yang harusnya 4.000 sekarang sudah 1.200, 1.500, dan mereka sudah rugi karena kita tahu HPP-nya kalau tidak salah itu 1.800 ya Bang Darto. Ya, bagaimana mereka rugi sekarang, sehingga akhirnya mereka turun ke lapangan berdemonstrasi kepada pemerintah untuk mencabut larangan ekspor nih. Jadi intinya apa? Sekali lagi, peraturan ini macan kertas, pemerintah kalah terhadap oligarki. Nah, untuk itu tentu harus ada evaluasi yang menyeluruh. Ya, harapan saya ya mudah-mudahan 10.000 titik minyak goreng ini yang ditugaskan terhadap holding pangan ini betul-betul tercapai, dan harapan kita Pak Frans yang disampaikan bahwa akhir bulan ini memang sudah bisa ada 10.000 titik dan dipastikan HET 14.000 itu bisa dinikmati oleh konsumen. Itu benar-benar tercapai di akhir bulan. Ya kalau tidak, itu satu. Yang kedua ya harus ada solusi konkret dari pemerintah. Jangan sekali lagi pemerintah ini kalah sama oligarki gitu. Ini yang saya tangkap seperti itu, bahwa ketidaktegasan pemerintah ya. Dan kita berharap ya kasus ini Kejaksaan Agung juga terus berjalan ya, dan tidak cukup hanya sampai manajer, senior manajer. Karena saya sudah bilang dari awal, kalau tersangkanya korporasi atau pimpinan atau owner perusahaan yang mungkin posisinya ada di luar negeri itu dijadikan tersangka, saya rasa minyak goreng curah itu membanjiri. Seperti itu Mbak April. Baik, itu ternyata masih banyak sekali PR-PR yang harus dilakukan pemerintah ini untuk menata satu-satu ya, Bang Andre. Makanya besok kami di Komisi 6 akan rapat internal untuk segera menjadwalkan sesegera mungkin untuk memanggil Menteri Perdagangan. Dan saya harap Menteri Perdagangan nanti kalau dipanggil oleh Komisi 6 nggak ada jadwal yang lain. Prioritaskan panggilan Komisi 6 ini supaya apa? Supaya rakyat tahu, karena harapan rakyat ingin tahu informasi yang utuh. Dari pemerintah itu didapatkan dari mana? Dalam rapat kerja antara Komisi 6 dan Menteri Perdagangan yang dilakukan secara transparan dan bisa diakses secara terbuka oleh publik. Ya, saya harus tarik nafas panjang dulu karena memang ini kita sebagai negara, sebagai bangsa, kita agak memalukan ya, produsen CPO terbesar di dunia, produsen minyak goreng terbesar di dunia, tapi kita tidak bisa mengendalikan harga untuk kepentingan rakyat dan bangsa. Sebenarnya peraturan-peraturan yang digulirkan pemerintah itu sebenarnya sudah baik dan bagus, dan DPR selama ini selalu memberikan dukungan penuh kepada kebijakan-kebijakan pemerintah, mulai dari Permendak nomor 6 soal pelaksanaan DMO dan DPO, lalu kemarin juga Permendak nomor 11 dan juga Permenperi nomor 8, dan terakhir soal Permendak nomor 22 tahun 2022. Tapi memang faktanya harapan ini belum bisa diwujudkan oleh pemerintah. Ya, hari ini kita masih melihat bahwa harga masih di atas 14.000. Nah, harapan kita ya tentu langkah-langkah pemerintah sampai akhir Mei yang dijanjikan ini bisa terwujud. Jangan ini hanya janji-janji dan tinggal harapan palsu bagi masyarakat. Satu. Yang kedua, tentu juga pemerintah harus mengambil langkah cepat untuk mengantisipasi yang terjadi dengan nasib petani. Nah, bagaimana Permentan nomor 1 tahun 2018 itu juga bisa diwujudkan. Lalu juga ada usulan revisinya supaya melindungi petani non plasma juga harus bisa diwujudkan oleh pemerintah.
pemerintah. Ini juga harus diantisipasi dengan cepat, dengan baik dan cepat oleh pemerintah, supaya harga minyak goreng curahnya bisa ditemukan 14.000 di pasaran, lalu nasib petani sawitnya juga bisa ditingkatkan. Jangan sampai petani sawit menjual TBS-nya hanya angka 1.200 sampai 1.500, padahal harga pokok produksinya adalah sekarang 1.800. Ini yang menjadi PR pemerintah, dan ini harus berpacu dengan waktu gitu loh. Jangan lagi pemerintah masih mengkaji. Saatnya pemerintah action, mengambil keputusan, dan insya Allah kami di DPR akan memberikan dukungan penuh, termasuk pemerintah untuk bertindak tegas kepada oligarki ini gitu loh. Karena kita tahu ya, urusan minyak goreng ini kendalinya ada di tangan oligarki ini gitu. Dan dari awal kita sudah ingatkan pemerintah, bentuk perlawanan itu sudah dilakukan oleh oligarki. Presiden baru pidato tanggal 22 April ya Bang Darto, kalau nggak salah 22 April itu untuk pelaksanaan tanggal 28, itu harga TBS aja udah turun gitu. Padahal ekspor masih jalan, produksi masih jalan gitu. Ini perlawanan itu sudah ditunjukkan dari awal, dan mereka meyakini pemerintah tidak akan tegas, sehingga sudah dihitung sama mereka, ya setelah lebaran ini akan ada demo besar-besaran, karena mereka tahan itu harga pembelian TBS. Ini yang patut kita sayangkan, pemerintah tidak tegas, seakan-akan kalah negara ini terhadap oligarki para konglomerat itu. Padahal konglomerat itu menikmati HGU milik Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan tidak ada salahnya pemerintah demi kepentingan rakyat, pemerintah mengkaji pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33, bumi, air, dan tanah dan kandungannya harus dikuasai oleh negara. Ini harus jadi pertimbangan. Kalau memang oligarki ini terus merugikan negara, harus melakukan perlawanan kepada pemerintah dan negara, ya, demi kepentingan rakyat, pemerintah harus berani mengambil alih. Tidak ada salahnya pemerintah melakukan nasionalisasi demi kepentingan rakyat dan bangsa.